Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, materi kita tentang konsep dasar Sistem Informasi Manajemen. Sebelum kita masuk ke materi, kita mereview kembali apa sih definisi dari manajemen itu sendiri. Di sini kita bisa pahami bahwasanya manajemen itu pengelolaan kegiatan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tujuan suatu organisasi. Jadi banyak pengertian tentang manajemen itu sendiri, ya. Dalam proses pemanfaatannya, yaitu memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan. Jadi pada dasarnya manajemen itu merupakan cara untuk mengelola suatu kegiatan di mana tujuan akhirnya tercapainya suatu tujuan organisasi. Apa sih yang ada dalam kegiatan manajemen? Di mana seperti kita pahami waktu semester 1 dalam pengantar manajemen bahwasanya kita lebih umum mengenal dengan istilah QUAX. Ya, ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi di dalam kegiatan manajemen itu yang pertama mesti ada yang namanya perencanaan. Yang kedua ada pengorganisasian, ada pelaksanaan, baru ada pengawasan. Jadi inti keempatnya itu merupakan inti dari kegiatan manajemen itu sendiri. Yang dikelola apa? Sumber daya. Ya, di mana apa sih sumber daya yang ada? Yaitu sumber daya manusia, sumber daya material, dan modal, serta informasi. Kenapa? Di sana terjadi pengelolaan untuk mencapai suatu tujuan organisasi itu sendiri. Sedangkan sistem informasi manajemen, ya, di sini didefinisikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Di mana informasi-informasi tersebut tersedia dalam bentuk laporan periodik, laporan khusus, dan output dari simulasi matematika. Jadi sistem informasi manajemen itu pada suatu sistem, ya, jadi suatu sistem yang menyediakan informasi. Jadi intinya seperti itu. Lalu bagaimana model dari sistem informasi manajemen itu sendiri? Ya, isi database digunakan oleh perangkat lunak yang menghasilkan laporan, ya, laporan periodik, laporan khusus, serta model matematika yang mensimulasikan beragam aspek operasi perusahaan. Jadi pada dasarnya yang namanya informasi manajemen itu adalah informasi yang didapat dari sebuah sistem untuk mempermudah pimpinan dalam membuat keputusan. Jadi intinya itu pada sana itu sebagai laporan, baik itu sifatnya intern maupun sifatnya ekstern. Jadi perlu kita pahami dalam sebuah organisasi itu bahwasanya yang namanya sistem informasi itu berisi informasi. Baik itu proses transaksi, kontrol, perencanaan strategis, itu dimanfaatkan oleh stakeholder yang memerlukan informasi-informasi sebagai dasar dalam membuat sebuah keputusan. Informasi-informasi itu, ya, digunakan misalnya untuk kegiatan tingkat manajemen dan kegiatan pada tingkat operasional.
Kalau pada tingkat manajemen, bahwa keputusan dari manajemen itu pada dasarnya merupakan sebuah keputusan strategis. Sedangkan pada tingkat pengoperasian itu pada personel operasinya, keputusan dari personel operasinya. Perlu kita pahami bahwa dalam tipe kegiatan manajemen itu kita kenal ada manajemen tingkat atas, ada manajemen tingkat menengah, dan ada manajemen tingkat bawah. Bagaimana manajemen tingkat atas itu? Manajemen tingkat atas itu sebagai perencana strategis. Dia merencanakan bagaimana sebuah organisasi itu 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Itu membuat sebuah perencanaan strategis. Lalu pada tingkat menengah itu pengendalian manajemen pada taktisnya. Baru pada tingkat bawah sebagai pengendali operasi yang melaksanakan dari segala bentuk kegiatan-kegiatan manajemen itu berada pada manajemen tingkat bawah. Pada perencanaan strategis, pada perencanaan strategis meliputi hal-hal misalkan proses evaluasi lingkungan luar organisasi. Itu berada pada level manajemen puncak. Penetapan tujuan, penentuan strategis, itu berada pada perencanaan strategis. Manajemen tingkat atas. Sedangkan pada level middle, ya, tingkat menengah, itu merupakan tingkatan taktis. Bagaimana manajer tingkat menengah menjalankan taktis supaya perencanaan strategi dapat dilakukan dengan berhasil. Sedangkan pengendalian operasi yaitu proses penerapan program yang telah ditetapkan di pengendalian manajemen dan difokus pada tugas-tugas manajemen tingkat bawah. Jadi pada pengendalian operasi yang menjalankan, yang mengoperasikan pada kegiatan-kegiatan manajemen itu sendiri. Kemudian kita lanjut pada tipe keputusan manajemen. Bahwa kita ketahui bahwasanya yang namanya keputusan senantiasa itu merupakan sebuah dasar yang dijalankan dengan berpedoman salah satunya dari informasi. Dari sebuah sistem informasi yang digunakan sebagai dasar bagaimana mereka membuat yang namanya sebuah keputusan. Keputusan itu sendiri bermacam-macam. Ada yang kita kenal dengan yang namanya keputusan terstruktur atau terprogram. Apa sih keputusan terstruktur itu? Yaitu keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Keputusan ini terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Contoh, misalnya keputusan pemesanan barang, keputusan penagihan hutang, dan lain sebagainya. Jadi keputusan terprogram terstruktur ini pada dasarnya keputusan yang selalu diulang-ulang sehingga dapat dikendalikan, dapat direncanakan dengan mudah sehingga pelaksana itu mampu terkendali dengan sebaik-baiknya. Ada keputusan setengah terstruktur atau semi terprogram. Keputusan yang masih membutuhkan pertimbangan dari pengambilan keputusan. Keputusan tipe ini seringkali bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan-perhitungan serta analisis yang terperinci. Misalnya keputusan membeli sistem komputer yang lebih canggih, keputusan alokasi dana promosi, dan lain sebagainya. Jadi keputusan ini semi, artinya tidak rutin, namun perlu sebuah proses pemrograman, proses perencanaan. Karena apa? Karena ini semi, ya, dalam artian semi tersendiri tidak terprogram, ya, secara khusus, ya,
namun semi, yaitu tingkat menengah. Jadi seperti itu. Sehingga keputusan-keputusan itu perlu perencanaan dengan sebaik-baiknya. Nah, keputusan tidak terstruktur, tidak terprogram. Yang namanya kegiatan tidak selamanya berjalan mulus. Yang dikatakan tidak terstruktur ini padahal tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan-keputusan yang semacam ini biasanya manajemen tingkat atas. Informasi untuk pengambilan keputusan ini tidak mudah. Jadi tidak mudah didapat dan biasanya berasal dari lingkungan luar. Jadi kita pahami ada keputusan terstruktur, ada keputusan semi terstruktur dan keputusan tidak terstruktur. Keputusan ini terjadi sewaktu-waktu dan jarang, sehingga memerlukan sebuah keputusan pada level tingkat paling atas. Rekan-rekan mahasiswa, dalam proses pelaksanaan kita tidak terlepas dengan yang namanya pengawasan. Menurut Winardi bahwa pengawasan itu terdapat beberapa tipe. Fungsi pengawasan dapat dibagi dalam 3 macam tipe atas dasar fokus aktivitas pengawasan itu sendiri. Yang pertama, pengawasan pendahuluan. Yang kedua, pengawasan pada saat kerja berlangsung. Dan pengawasan feedback. Umpan baliknya bagaimana. Sehingga yang namanya pengawasan bukan hanya pengawasan pada tingkat akhir. Namun mulai dari pendahuluan, saat pekerjaan maupun setelah pekerjaan itu perlu yang namanya pengawasan. Perlu dipahami bahwa pengawasan pendahuluan itu mencangkup semua upaya manajerial guna memperbesar kemungkinan bahwa hasil-hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan. Jadi bagaimana nanti kita merencanakan itu akan senantiasa sukses. Kemudian pengawasan pendahuluan itu meliputi yang pertama, pengawasan pendahuluan sumber daya manusia. Orang-orang yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi itu yang pertama perlu pengawasan. Yang kedua, pengawasan pendahuluan pada bahan-bahan. Pengawasan pendahuluan pada modal. Pengawasan pendahuluan sumber-sumber dana finansial keuangannya. Jadi semuanya diawasi. Semuanya dikontrol. Apa sih manfaatnya agar terhindar dari kecurangan-kecurangan ataupun pelaksanaan-pelaksanaan di luar program yang telah direncanakan. Lalu bagaimana proses pengawasan waktu kerja berlangsung? Ini merupakan tindakan-tindakan pada level supervisor yang mengarahkan pekerjaan pada bawahannya. Tindakan-tindakan para manajer sewaktu-waktu mereka berupaya untuk mengajarkan para bawahan mereka bagaimana cara penerapan metode-metode serta prosedur-prosedur yang tepat. Mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Jadi pada saat waktu pekerjaan berlangsung, mereka itu diawasi. Tujuannya untuk apa? Agar sesuai dengan yang direncanakan. Agar efektif dan efisien. Apa yang menjadi target kita, apa yang menjadi tujuan kita senantiasa tercapai pada proses pelaksanaan kerja berlangsung. Lalu pengawasan yang ketiga, feedback. Umpan balik. Bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal
sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan di masa yang akan datang. Apa sih ya yang perlu kita avasi dalam pengawasan feedback ini? Misalnya analisis laporan keuangan. Kita analisa laporan keuangan kita setelah hasil kegiatan-kegiatan tersebut bagaimana. Analisis biaya standar, pengawasan kualitas, evaluasi hasil pekerjaan. Semua itu dijadikan dasar manakala kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang serupa di masa yang akan datang. Bisa dijadikan evaluasi bahan dasar segala bentuk kekurangan-kekurangan yang pernah kita lakukan itu mampu kita perbaiki di masa yang akan datang. Segala bentuk kelebihan mampu kita pertahankan sehingga kualitas organisasi dalam melaksanakan sebuah kegiatan apapun dari hari ke hari akan semakin baik. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana sih karakteristik pengawasan yang efektif itu? Yang pertama, mengikut sertakan pemakai dalam tim perancangan. Yang kedua, mempertimbangkan secara hati-hati biaya sistem. Jadi meskipun kita butuh sistem, namun kita juga harus paham, harus merencanakan, mempertimbangkan biaya sistem itu dengan kemanfaatan yang kita peroleh. Yang ketiga, memperlakukan informasi yang relevan dan terseleksi. Artinya informasi yang kita dapat senantiasa jangan kita ambil mentah-mentah. Harus kita seleksi mana informasi yang benar-benar valid, mana informasi-informasi palsu, sehingga kita bisa memilih mana informasi yang tepat dan tidak tepat. Karena ini akan berdampak pada hasil keputusan dan mampu berakibat pada kegiatan-kegiatan organisasi. Kemudian adanya pengujian pendahuluan yang terakhir. Kemudian menyediakan latihan dokumentasi tertulis bagi para operator dan pemakai sistem itu sendiri. Jadi karakter pengawasan yang efektif seperti itu. Sedangkan kriteria utama MIS efektif ya. Yang pertama, pengawasan terhadap kegiatan yang benar. Tepat waktu dalam pemakaiannya. Artinya kita efektif dan efisiennya. Menekan biaya secara efektif, sistem yang digunakan harus tepat dan akurat dapat diterima oleh yang bersangkutan. Kemudian, bagaimana sih tahap-tahap proses pengawasan? Yang pertama, tahap penerapan standar. Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Standar waktu. Yang kedua, tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Bagaimana sih? Digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat. Yang ketiga, tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan. Kalau yang kedua, penentuan pengukurannya. Kemudian yang ketiga, tahap pengukurannya. Beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinu yang berupa atas pengamatan laporan, metode pengujian, dan sampel. Tahap keempat yaitu tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. Ini digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan. Kenapa sih terjadi penyimpangan? Dan menganalisisnya mengapa bisa terjadi demikian. Juga bisa dimanfaatkan sebagai alat pengambilan keputusan oleh manajer.
Kemudian yang kelima yaitu tahap pengambilan tindakan koreksi. Jadi bila diketahui dalam pelaksanaan terjadi penyimpangan, di mana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan sebagai bahan evaluasi. Apapun kesalahan yang telah kita lakukan itu sesuatu yang normal, jadi yang namanya salah biasa. Namun bagaimana kita mampu memperbaiki sehingga ketika ada pelaksanaan yang sama di masa yang akan datang itu tidak terjadi seperti itu lagi. Seberapa pentingnya pengawasan itu? Ya, jelas sangat-sangat penting. Yang pertama, sebagai perubahan lingkungan organisasi. Pengawasan itu sebagai bentuk kontrol agar organisasi itu mampu berjalan lebih baik. Dari hari ke hari berkat adanya sebuah pengawasan, maka tindakan yang dilakukan oleh kegiatan-kegiatan manajemen di dalamnya itu dari hari ke hari berjalan dengan baik. Kemudian peningkatan kompleksitas organisasi. Yang ketiga, meminimalisasikan tingginya kesalahan-kesalahan. Sehingga ketika terjadi pengawasan sebelum parah, maka kesalahan-kesalahan tersebut pada dasarnya bisa diminimalisir. Kemudian kebutuhan manajemen untuk mendelegasikan wewenang. Kenapa? Karena pimpinan tidak bisa terjun langsung dan lain sebagainya sehingga perlu bawahan untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian itu merupakan bentuk komunikasi, ya. Adanya informasi-informasi pada tingkat bawah bisa dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen pada tingkat yang lebih tinggi. Kemudian menilai informasi dan mengambil tindakan-tindakan koreksi. Jadi rekan-rekan mahasiswa, itulah materi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan walaupun sedikit bisa memberikan manfaat. Perlu kita pahami juga, silakan rekan-rekan mahasiswa memberikan komentar. Apa sih kesimpulan dari materi pada kesempatan kali ini? Bisa dicantumkan di kolom komentar dengan menyebut nama, name, dan silakan inti materi atau kesimpulan pada materi kali ini. Saya selaku pemandu ataupun pengampu pada perkuliahan kali ini, mohon maaf jika ada kekurangan dan lain sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.